Semoga langkah Bapak hadir di tempat Pak Haji Gus Nardi diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita renungi bersama tentang kehidupan. Kehidupan di dunia ini sejatinya hanyalah sebagai ujian. Tapi orang lebih banyak menjadikan kehidupan dunia adalah mencari kesenangan. Kalau kita buka potongan ayat Al-Quran, di beberapa ayat kalimatnya sama, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka oleh karena itu kita orang yang beriman, yang ahli ibadah, yang ahli tadarus, ayo kita lebih komunikasi dengan hati agar kita hidup di dunia bisa lulus dari ujian sehingga kita masuk ke alam kubur mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang alam kubur sama juga dengan cerita tentang alam mahsyar, sama juga dengan cerita tentang surga dan neraka yang ada dalam Al-Quran. Semuanya adalah disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang harus mengimani berita ini walaupun tidak kelihatan, walaupun tidak nyata, tampak dalam kehidupan. Orang banyak kalau sudah mulai mendengar cerita tentang kiamat, banyak yang abai. Jarang yang antusias tentang kiamat. Kenapa? Karena yang ngomong belum pernah tahu tentang alam kubur, belum pernah tahu yang bicara tentang padang mahsyar, padahal yang dibicarakan ada dalam Al-Quran. Kalau orang-orang itu ada dalam kegamangan, ada dalam ketidakyakinan apa yang dibicarakan tentang Al-Quran, sama juga dengan orang itu tidak mengimani Al-Quran walaupun dia Islam. Contoh, apabila orang ada di alam kubur, maka kemudian orang itu diberikan oleh Allah kebahagiaan bagi orang yang beriman dan diberikan kesengsaraan bagi orang yang durhaka kepada Allah. Itu kan beritanya dalam Al-Quran ada dan beritanya dalam hadis ada. Tapi banyak di antara orang-orang yang cuek karena tertutup oleh kesenangan dunianya. Makanya Allah memberikan ultimatum kepada kita yang beriman nih, seperti yang ada dalam surat Toha. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lari dari peringatanku, dalam kurung lari dari Al-Quran, itu tafsir Jalalainnya begitu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan diberikan penghidupan yang sempit di alam kuburnya, tuh dikretek pisau sempit sampai tulang belulangnya pada patah. Bukan penghidupan yang sempit jadi miskin. Oh, banyak orang kaya kok nggak beriman. Banyak orang yang nggak pada sholat. Gambaran penghidupan yang sempit di alam kuburnya, dihimpit dan terus didapati kesengsaraan yang tiada tara. Nah, begitu.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan berjalan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar dalam keadaan buta, bertabrakan satu dengan yang lain. Karena dia dalam kehidupannya di dunia lupa dengan Al-Quran, bisa baca tidak mengamalkan lantaran tidak cocok dengan hawa nafsunya. Hati-hati. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau butakan kami? Wa qad kuntu basyira, padahal kami di dunia mata kami bisa melihat. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tusa. Demikianlah kami balas karena dulu di dunia kamu melupakan ayat-ayat Al-Quran yang kami wahyukan kepada Rasulmu Muhammad, maka hari ini aku butakan kamu dan dalam keadaan tersesat. Itu balasan dari apa yang ada pada jawaban yang pertanyaannya disampaikan oleh orang-orang yang buta. Allah jawab dengan lantang, kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi. Demikian Allah balas dengan api neraka yang sangat dahsyatnya bagi orang yang berlebih-lebihan hidup dalam dunia dengan mempertaruhkan hawa nafsunya sampai lupa kepada Allah sang pemberi nikmat. Itu gambaran. Maka karena itu kita yang masih diberikan kesempatan hidup, yang sering membaca Al-Quran, senang tadarus Al-Quran, ayo sedikit demi sedikit Al-Quran dibuka terjemahannya, syukur bisa tahu maksudnya. Kalau nggak bisa tahu, tanya kepada ahlinya. Jangan memutuskan sendiri. Kalau memutuskan sendiri, nanti salah-salah iblis masuk, sehingga mentafsirkan Al-Quran bukan dengan jalan yang baik, tapi dengan jalan yang salah. Itu gambaran tentang Al-Quran, karena Al-Quran itu dalil yang bersifat ijmali, perlu ditanyakan, dan ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir yang paling umum. Maka kemudian yang paling akhir, kami sekadar mengingatkan pada diri kami dan semua yang hadir, kelak kita berada pada saat tiban sangkakala kedua kita menuju padang mahsyar. Itu kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasul sangat tegas. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ihi sholin. Tidak beranjak telapak kaki seseorang berdiam di tempat itu sampai datang 4 pertanyaan. An umrihi fima afna. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ini kita yang sudah usianya 50, 40, 60, 70, ayo dihabiskan untuk apa? Sementara di luar sana promosinya kalau orang sudah usia tua banyak jalan-jalan, bukan banyak zikir. Betul nggak? Sering-seringlah jalan-jalan. Kalau sering-seringlah bersilaturahim bagus, tapi sering-seringlah jalan-jalan menghabiskan waktu bertentangan surat Al-Asr wal Asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian karena waktu tersita begitu banyak hanya untuk jalan-jalan. Macetnya ke puncak itu 10 jam, Pak. Betul apa tidak? Waduh, itu puncak 10 jam. Itu ke puncak kalau jam-jam wisata yang pada luar biasa itu sampai dialihkan ke Jonggol, dialihkan ke Sukabumi. Tapi tetap aja setiap libur 4 hari puncak padat. Nggak salah selama dia nyetirnya sambil zikir, nggak salah selama dia makannya ingat kepada Allah sang pemberi makan, nggak salah selama nginep di hotelnya dia selalu tadarus di hotelnya.
Tapi kalau kemudian karaokean gimana? Pas karaokean meledak tuh gedung, terbakar tuh gedung, kayak bodoh. Apa yang terjadi? Itu yang digambarkan. An umrihi fi ma'afna, ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua yang muda nih, wa an syababihi fi ma'abla. Ini yang muda-muda, ada kali 10 orang mah. Akan ditanya masa mudanya untuk apa diperlakukan, untuk apa digunakan, untuk ngetrek, ngejek motor, untuk main sabu, untuk obat-obat terlarang, ngaji dan ngaji. Kata anak muda, tara aja lah, bapak gue juga dulu waktu muda gak pernah ngaji. Bapaknya ngasih tahu kalau dulu malas. Bapak jangan ngasih tahu ke anak kalau dulu malas. Kasih tahu, bapak dulu 9 tahun hafal Al-Quran, sekarang udah lupa. Yang ketiga, wa'an malihi, akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dan para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menghisapnya, dari mana sumber harta diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Diperoleh dari jalan yang halal, dibelanjakan ke jalan yang haram, tidak lulus. Diperoleh dari jalan yang haram untuk haji, tidak lulus juga. Harus dua-duanya baik, diperoleh dari jalan yang halal untuk kebaikan menuju ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baru lulus. Orang sekarang banyak-banyakan harta, bukan banyak-banyakan amal, dan iri sama tetangga sebelah menyebelahkan hartanya, bukan karena ibadahnya. Bahkan ada kelompok tertentu begitu banyak harta dia pamer, flexing, diabur-aburin tuh duit di atas lotengnya, bawah orang yang duafa itu berebut uang. Coba aja nanti menjelang lebaran ada yang begitu, yang nabur-naburin itu pakai emasnya gonjongan di sebelah kiri dan kanan itu. Itu bukan Islami itu. Nabi mengajarkan berinfak sedekah dengan cara yang sangat berakhlakul karimah untuk menghargai orang-orang yang miskin dan du'afa, bukan dengan cara menabur benih kayak begitu. Terakhir, wa'an ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya, ngaji sana, ngaji sini, dengerin YouTube sana, dengerin YouTube sini, sudah sampai sejauh mana diamalkan. Man aliman bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Barang siapa yang berilmu tidak diamal-amalkan karena terhalang oleh dunianya, Allah akan siksa sebelum orang yang menyembah berhala disiksa. Awas tuh, karena orang yang punya berhala disiksa mah karena nggak tahu tentang Islam. Ini orangnya Islam ngerti, tapi nggak diamalkan. Pasal sama orang nggak akur, bukan 3 hari selesai, 3 bulan, 3 tahun nggak akur. Padahal jelas itu. La yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak dihalalkan setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti kan haram. Di luar sana ada orang yang nggak akur sama keluarga, saudara, sama tetangga, padahal dia muslim, ibadahnya rajin. Itu contoh orang yang berilmu tidak diamalkan. Itu saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga rahmat dan ridha Allah menyertai kita. Semoga almarhumah Ibu Hajah Sri Umayati binti Tugiman diterima melalui ibadahnya dan diampuni segala khilaf dan salahnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimna dukhina maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma ij'al taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma halalna wa ma sabbana wa ma sallayna wa ma astaghfarna wa adiyatu wa asila wa rahmatan nazila barakatan syamilah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa hadrati jamil khulafir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa hadrati jamil awliya ta'ala بما شارق الأرض إلى مغاربها بيمينها إلى شمالها
من بحر وبحرية ونخص خاصة حضره الشيخ محمد عبد القادر جيلاني البغدادي ولا حضرة أولاد ولا حضرة جميع مشايخنا وعلمائنا ولسادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقراباتنا ولإخواننا ولتلاميذنا ونخص خاصة إلى روحانية Ibu Haja Sri Omiyati binti Tugiman, Bapak Jiwasmin bin Sukmaja, Bapak Tugiman bin Sudarmo, Haja Sutia binti Arman Sastra Dipura, Enti Nasri binti Arman Sastra Dipura, Allah maafir lahum, warhamhum, wa'afim, wa'afuanhum, wajal sawabah masahum, Allah majal qabrahum, rawdatan min riyadil jinan, wala tajal qabrahum, mufratan min ifarin niran, Allah majalhum, zitram minan nar, Allah majalhum, zitram minan nar, Allah majalhum, hijabah minan nar, Allah ma'ingkan مسرين فزد بإحسانهم وإن كان مسيئين وتجاوز عنهم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لبهجة يومة بنت تقيمان ادفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وقال يا كريم برحمتك يا الله آمين 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 الله يا فارج الهم آمين اللهم آمين ويا دافع يا الله آمين ويا دافع يا رحمن آمين ويا دافع يا آمين ادفع عنك آمين وهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها آمين الحمد يا لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.